Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Ali Jainal, guru di SD Impes Rata dan menjadi calon guru penggerak Angkatan 8 di Kabupaten Nagekeo ini. Dan kali ini saya akan menunjukkan sebuah demonstrasi kontekstual berkaitan dengan pengambilan keputusan yang berdasar pada nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dan ini tentu pada pendidikan guru penggerak. Video ini akan saya bagi atau ada 4 bagian. Pertama adalah pendahuluan. Yang kedua adalah wawancara saya bersama dengan kepala sekolah di sekolah saya. Dan yang ketiga adalah wawancara dengan sekolah tetangga. Dan yang keempat terakhir adalah refleksi yang saya lakukan terkait dengan apa yang telah saya lakukan berkaitan dengan wawancara pada demonstrasi kontekstual ini untuk belajar pada kepala sekolah bagaimana cara untuk mengatasi atau mengambil sebuah keputusan tentu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan berdasarkan pada pilihan-pilihan pada dilema etika yang telah dialami mereka. Langsung saja, mari kita simak bersama. Baik, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Ibu Kepala Sekolah telah menyempatkan waktu kepada saya untuk berdiskusi sedikit, berbagi pengalaman, khususnya dalam hal pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi yang saya lakukan ini merupakan sebuah tahapan pembelajaran pada pendidikan guru penggerak yang mana sudah sampai pada modul 3, itu modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Untuk selama ini bagaimana Ibu Kepala Sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kasus atau yang dihadapi, yang pertama persoalan menyangkut dengan pekerjaan, lamaran pekerjaan di tempat ini. Yang saya hadapi itu adalah prosedural untuk mendapatkan pekerjaan di tempat ini. Dilema yang pertama karena memang pada kasus itu sekolah ini ada mutasi guru. Dilihat dari jauh atau dari luar sekolah itu mereka mulai membaca peluang bahwa ketika ada mutasi guru, tidak ada yang masuk, makanya peluang untuk masuk ke tempat ini. Padahal situasi dalam sekolah ini tidak ada yang kekosongan. Artinya setelah guru itu mutasi di tempat-tempat di kelas yang kosong itu ditempatkan oleh guru honor yang ada di sekolah ini dan sudah bekerja cukup lama. Menjadi dilema bahwa di satu pihak mereka mau minta supaya memperjuangkan untuk mendapat jam di tempat ini. Mereka sangat butuh karena dengan pertimbangan yang pertama bahwa itu adalah guru yang telah mendapat sertifikat pendidikan di tempat yang mengajar itu tidak mendapat jam. Mereka minta dan mereka sangat membutuhkan sekolah negeri seperti di tempat ini. Tetapi berdasarkan analisis bahwa di sini juga walaupun guru ini guru honor, tetapi mereka sudah lama mengabdi, mereka juga punya hak. Apalagi untuk menyongsong P3K. Bagaimanapun juga mereka juga butuh perubahan nasib mereka. Sehingga di tempat yang kosong ini mereka didaftarkan, mereka dapat jam menjadi guru kelas sehingga memudahkan mereka memperbaiki nasib mereka. Ini menjadi dilema. Luar biasa, berarti memang dihadapkan sebagai pimpinan, sebagai kepala sekolah, apalagi di sekolah saya juga saya sangat bisa memahami, juga bisa seperti merasakan juga bagaimana dihadapkan pada dua pilihan tadi atau dua yang menjadi dilema tadi. Kemudian Ibu ini berkaitan dengan dilema tadi, bagaimana Ibu menjalankan atau mengambil keputusan seperti langkah-langkahnya atau prosedurnya biasanya seperti apa? Setelah menghadapi situasi ini, saya berkonsultasi dengan ketua komite dan saya menyampaikan hal-hal yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa di tempat ini juga kita punya guru yang sudah lama mengabdi, dua-dua juga sama penting, tetapi kita prioritaskan mereka yang sudah mengabdi lama di tempat ini. Saya tetap memberikan arahan kepada ketua komite, jika mereka berurusan langsung dengan ketua komite, biarlah dia bertahan di sekolah asalnya. Karena ada beberapa kendala, apalagi dari sekolah swasta ke sekolah negeri, jangan sampai
dia juga mengalami nasib yang tidak beruntung karena dia tidak selaras sekolahnya, beda statusnya. Iya. Nah, Jadi komunikasi ya Iya. kepada pihak-pihak yang terkait atau yang berhubungan seperti komite tadi. Kemudian dari yang telah dilakukan selama ini ya dari Ibu Kepala Sekolah kemudian komunikasi dan lain sebagainya, menurut Ibu yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema tadi? Itu dilema yang paling saya rasakan itu dalam 3 kegiatan dilakukan pada hari yang sama. Oh ya 3 ya? Iya, 3 kegiatan dilakukan pada hari yang pertama. Yang pertama harus mengikuti rapat di dinas, mengikuti pembagian rapor dan penandatanganan rapor dengan rapat di gugus. Oh ya. Ada 3 hal, 3 rapat yang sama. Baik, dari 3 hal itu bagaimana kiat-kiatnya yang menurut Ibu paling efektif untuk mengambil keputusan? Jadi ada 3 pilihan, wah ini saya harus pilih cara ini untuk memilih pilihan itu seperti apa biasanya? Ini kalau yang saya lakukan itu yang pertama, saya mendekatkan pelayanan di sekolah. Oh ya. Saya membagi waktu. Berarti saya lebih dulu ke sekolah, membuat penandatanganan habis, menyampaikan kepada teman sejawat, dibicarakan dalam tim bahwa saya juga harus melaksanakan kegiatan lagi, memberikan tanggung jawab kepada adik-adik atau yang mewakili saya untuk melanjutkan kegiatan di sekolah. Dan saya pergi mengikuti kegiatan berikutnya. Ya, baik. Berarti lebih ke diutamakan kepentingan tugas utama di sekolah sebagai pimpinan lembaga instansi di sekolah. Luar biasa sekali Ibu. Kemudian dari dilema-dilema itu atau sebuah permasalahan yang dihadapi ketika sebagai pemimpin, sebagai kepala sekolah, apakah ada tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah masalah atau dilema-dilema tadi? Apakah langsung diselesaikan di tempat ataukah ada jadwal-jadwalnya, mau saya selesaikan nanti mungkin hari ini atau minggu ini? Kemudian seperti apa biasanya menurut Ibu yang selama ini dilakukan? Kalau diselesaikan ya pertama yang saya lakukan itu adalah tahap refleksi sebagai pimpinan. Nah, dipikirkan cara-cara yang mau diambil. Itu yang pertama itu berkomunikasi. Salah satunya berkomunikasi dengan CGP sebagai teman untuk mengambil langkah atau sama-sama berpikir waktu yang tepat, bertukar pikiran. Lalu setelah termasuk Pak Ali juga menjadi orang pertama yang sering saya bertukar pikiran bagaimana kiat-kiat yang diambil dan berbagi keputusan di lembaga ini, lalu menentukan jadwal misalnya dalam pertemuan bersama teman-teman guru dan juga dengan komite. Oh iya. Kemudian dari itu apakah biasanya Ibu Kepala Sekolah ini memiliki sebuah prinsip misalkan saya mau ketika ada masalah saya mau selesaikan waktu itu juga, atau biasanya mau nanti kita atur waktu kita selesaikan masalah itu, kira-kira seperti apa biasanya yang terbaik menurut dilihat dari tingkat masalah. Tingkat masalahnya. Ya. Kalau misalnya yang bisa diselesaikan langsung diselesaikan. Kalau butuh waktu masih dalam musyawarah, masih dengan konsultasi sesuai dengan tingkat masalahnya. Berarti tingkat masalahnya semakin berat maka semakin butuh pertimbangan tinggi. Kalau masalahnya yang simpel sederhana pasti langsung dibereskan biasanya ya. Baik, luar biasa sekali. Kemudian Ibu ini ada lagi, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini dapat mempermudah? Nah, faktor-faktor apa yang bisa mempermudah atau membantu Ibu Kepala Sekolah dalam mengambil keputusan, khususnya pada dilema-dilema tadi? Kalau faktor-faktor yang mempermudah untuk mengatasi dilema-dilema itu, yang pertama itu melakukan rujukan suatu masalah dulu. Rujukan suatu masalah itu, lalu melihat tindak lanjut apa yang mesti dilaksanakan, maka
hal-hal itu yang paling penting selain dalam berkonsultasi itu. Lalu kalau misalnya sudah pihak-pihak atas berarti berkolaborasi dengan teman ataukah dengan rekan-rekan, misalnya rekan-rekan kepala sekolah berbagi begitu, tanya pengalaman bagaimana solusi yang baik yang diambil. Iya, jadi berbagi praktik baik seperti mungkin sharing sesama pimpinan, ya. Kemudian di sekolah juga, apakah ada seperti seseorang atau lebih spesifik masalah di sekolah ketika ada sebuah dilema itu, sekiranya ada faktor-faktor yang bisa lebih memperkuat atau lebih meringankan tugas kepala sekolah. Itu seperti apa? Kalau soal tugas kepala sekolah, misalnya hal-hal yang sangat, kalau soal pembelajaran saya di sini terbantu ada teman-teman GGD, ada FASDA, untuk soal literasi numerasinya ada FASDA. Lalu sekarang ini sementara berjalan anak-anak yang sulit membaca, ada TB Pelangi, ada pendampingan. Itu mungkin hal-hal yang membantu saya dalam meringankan dilema-dilema yang sedang saya hadapi. Misalnya soal literasi sekolah, numerasi, atau anak yang mengalami keterlambatan atau yang kenakalan luar biasa, bisa terbantu. Oh, luar biasa. Jadi memang ada di sekolah ini memang ada orang-orang yang istilahnya bisa meringankan tugas pimpinan, bisa membantu kolaborasi untuk istilahnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan khususnya pada dilema-dilema etika. Nah, baik Ibu, di sini dari hal-hal atau dari yang Ibu sampaikan, pengalamannya yang sangat luar biasa itu, juga tentu yang telah dialami selama ini sebagai pimpinan, sebagai kepala sekolah, pasti ada pembelajaran atau ada pengalaman-pengalaman yang boleh di-sharing kepada saya, khususnya sebagai calon guru penggerak yang ingin belajar banyak berkaitan dengan cara-cara pengambilan keputusan tadi. Nah, dari pengalaman baik yang sudah diceritakan tadi sepintas ini, ataupun yang mungkin ada hal-hal yang menurut Ibu Kepala Sekolah ada yang penting dan perlu disampaikan, dengan senang hati saya ingin mendapatkan atau sebuah pembelajaran itu kaitannya dengan pengalaman mengambil keputusan. Ya, seperti apa? Pengalaman mengambil keputusan yang pertama itu harus bisa menahan diri. Menahan diri, ya. Untuk tidak cepat putus asa atau emosional. Itu mesti diolah sedemikian rupa. Sehingga dari situlah kita bisa bijak untuk mengambil keputusan dan mengambil keputusan tidak dalam keadaan sedang emosi atau sedang dalam tekanan. Sehingga matang dalam pengambilan keputusan. Jadi lebih kepala dingin ibaratnya. Baik Ibu, luar biasa pembelajaran hari ini yang saya terima, dan sekaligus di sini saya juga mendapat banyak hal sekali terkait dengan hal-hal dari kepala sekolah saya sendiri, yang mana telah di-sharing tadi, mulai dari bagaimana menyelesaikan masalah, mengetahui apakah itu dilema etika atau bujukan moral tadi, dan sudah sangat jelas sekali disampaikan tadi memang ada dilema-dilema dengan diselesaikan dengan cara kolaborasi, juga dengan meminta bantuan atau meminta melibatkan pihak-pihak, bisa yang terlibat langsung, bisa internal atau eksternal, komite, kalau di luar, kalau di dalam bisa teman-teman guru tadi, semua guru juga saya yakin tadi dilibatkan kaitannya dengan masalah-masalah apapun yang ada di sekolah. Dan itu kembali pada tingkat bobot masalahnya tadi, sangat menarik. Jadi apakah diselesaikan kapan, dan ini tentu menjadi pembelajaran yang sangat-sangat bermakna bagi saya ketika nanti saya misalkan dihadapkan pada suatu masalah yang identik atau yang mirip-mirip. Pasti saya bisa teringat oleh Ibu Kepala Sekolah yang mana telah memberikan pengalaman yang sangat bermakna kepada saya berbagi begitu. Nah, baik Ibu Kepala Sekolah, terima kasih banyak atas waktunya. Minta maaf sekali karena menyita waktu Ibu, mungkin sedang ada tugas, ada pekerjaan yang sangat penting. Terima kasih banyak, sukses selalu. Amin. Ya, itu saja. Jadi saya mohon pamit. Pak. Terima kasih, saya izin untuk melanjutkan aktivitas masuk di kelas itu. Terima kasih Ibu. Selamat pagi. Baik Suster, selamat siang. Selamat siang Pak Ali. Senang sekali hari ini saya bisa berjumpa dengan Suster dengan kesibukan satu hal kegiatan sangat padat sekali. Dan juga minta maaf mengganggu waktunya di siang ini karena saya harus meminta waktu sedikit dari Suster untuk sedikit
wawancara karena berkaitan dengan proses saya pada pendidikan guru penggerak itu pada modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi tentu saya di awal ini senang sekali bisa bertemu suster dan saya ingin belajar banyak hal berkaitan dengan suster, pengalaman suster selama ini tentu sebagai pimpinan, sebagai kepala sekolah di SD Kasanres ini. Nah, nanti harapannya dari kegiatan ini saya dapat melakukan analisis atau penerapan proses-proses pengambilan keputusan. Ya, berdasarkan pengetahuan yang saya pelajari dan tentu dari pengalaman-pengalaman yang telah dimiliki suster. Dan saya ingin belajar banyak dari suster ini. Begitu, suster. Nah, jadi sekali lagi mohon izin dan terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga, ya. Baik, suster langsung saja. Selama ini bagaimana sebagai kepala sekolah, sebagai pimpinan, suster bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bujukan moral, ya baik. Saya memang beberapa hari ini ada memiliki sebuah kasus yaitu tentang modul ajar. Modul ajar tentang kurikulum Merdeka, di mana teman guru sudah mempersiapkannya, sudah menyusunnya dalam rangka untuk persiapan akreditasi. Rupanya ketika saya untuk dalam proses penandatanganan pada koreksi, saya menemukan bahwa modul ajar tersebut masih murni diambil dari PMM, belum dimodifikasi atau memang kita dianjurkan bahwa kalau kurikulum Merdeka berubah, mandiri berubah itu boleh ambil dari yang sudah disiapkan oleh pemerintah, tetapi sekolah menyesuaikan dengan keadaan setempat. Namun yang terjadi itu yang saya temukan adalah masih murni. Jadi dua sisi ini saya memang guru ini, teman guru sudah mempersiapkan dengan baik, posisi sudah siap untuk dipakai, tetapi masih belum sesuai dengan harapan saya. Sehingga otomatis dengan sendirinya saya bagaimana dalam hal ini untuk perasaan terhadap seorang guru. Langsung saya batalkan seluruhnya, tetapi saya juga butuh dalam waktu yang saat ini juga harus scan dan harus diunggah untuk kepentingan. Sehingga kepada guru tersebut saya memanggil secara pribadi ke ruangan saya dan saya memberikan sedikit gambaran bahwa yang dibuat oleh ibu ini sudah benar, sudah benar. Yang dibuat oleh ibu ini sudah baik, tetapi belum sesuai dengan harapan, sesuai dengan anjuran. Maka untuk itu saya minta ibu supaya ini diperbaiki lagi, diperbaiki lagi. Karena tetapi saat ini saya sudah membutuhkan, boleh ini kita pakai, tetapi ada revisi-revisi kali berikutnya yaitu melalui lampiran. Tetapi ini mesti dibuat. Itu yang membuat saya dilema itu adalah satu sisi saya sudah dituntut, dikejar oleh waktu bahwa sekarang harus diunggah atau diunggah, dikirim laporannya, tapi sedangkan yang ini tidak sesuai dengan belum sesuai dengan petunjuknya, seperti itulah Pak Ali. Oke, luar biasa, sangat menarik sekali, ada pembelajaran yang sangat tentu sebagai pimpinan seringkali mengalami dilema seperti itu, suster. Kemudian suster, bagaimana suster dalam menjalankan atau mengambil keputusan ketika ada dua hal yang sama-sama penting itu, dari strategi atau langkah-langkah yang dari pengalaman suster yang dilakukan selama ini seperti apa, kalau boleh dibagikan pengalamannya? Pengalaman saya kalau dari dua hal yang sama-sama penting, saya sendiri harus melihat mana yang menjadi prioritas nomor satu, yang terpenting. Prioritas yang terpenting. Jadi kalau prioritas yang lebih penting adalah untuk seorang guru ini dia untuk berkembang, berkembang ke depan, karena perangkat pembelajaran ini adalah sebuah panduan, sebenarnya panduan untuk menuntun seorang guru ini akan bekerja sesuai dengan langkah-langkah yang sudah diputuskan. Tetapi bukan masalah salah atau benarnya seorang guru ini membuat, tetapi yang saya lihat adalah hal-hal penting apa yang mau diterapkan kepada anak.
Yang diprioritaskan adalah dari panduan yang ibu ini buat, anak itu dapat mengerti, anak itu dapat belajar dengan baik, dan guru itu memahami lebih sungguh-sungguh. Jadi saya tidak mementingkan bahwa oh ini RPP harus benar, harus sesuai dengan aturan-aturan, tetapi intinya bahwa prioritas yang pertama itu guru sendiri itu memahami, mengerti dengan baik, dan anak juga dapat dipraktekkan. Dapat maksimal muridnya. Maksimal murid. Wah, menarik sekali. Berarti saya boleh tarik kesimpulan ini prioritas, Suster ya. Iya. Mempertimbangkan prioritas, kemudian juga mempertimbangkan dampaknya untuk dampaknya murid itu. Kemudian Suster, berkaitan dengan yang telah dilalui, jadi saya yakin sebagai pimpinan banyak sekali dihadapkan pada kondisi-kondisi yang sama-sama pentingnya. Menurut Suster yang selama ini sudah dilakukan, yang dianggap paling efektif untuk mengambil keputusan itu seperti apa? Khususnya dalam menghadapi dilema-dilema etika tadi. Dilema-dilema etika ini. Ya, yang maksudnya yang dianggap paling efektif caranya untuk memilih keputusan ini. Nah, seperti apa cara yang mengambil? Jadi misalkan ada pilihan, oh saya harus bagaimana? Nah, menurut Suster yang paling strategi paling jitu untuk mengambil keputusan ketika dihadapkan pilihan yang sama-sama pentingnya. Ya. Kalau ketika dua-dua ini penting, contoh seperti hari ini tadi ya, antara Dukcapil dan juga Pak Ali yang memang untuk kami sebagai di sekolah ini. Jadi ini memang pentingnya adalah sama-sama untuk anak. Sama-sama untuk anak. Dukcapil juga itu KIA adalah untuk kepentingan anak, sedangkan kami yang saat ini juga saya datangkan Pak Ali untuk Erapot ini juga adalah untuk anak. Berarti dalam hal ini secara etikanya ini saya mengambilnya adalah untuk diprioritaskan yang terdekat dulu. Diprioritaskan itu Dukcapil yang lebih dulu datang. Ya walaupun sama-sama hari jam yang sama, tapi karena Dukcapil sudah lebih dulu datang, saya utamakan. Tetapi saya tidak menolak dua-duanya. Tetapi siapa yang terdahulu itu, tapi terlayani semua. Oke, luar biasa Suster, menarik sekali. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu, Suster, adakah tantangan-tantangan ketika ingin mengambil keputusan dilema etika tadi? Ada dua hal yang penting tadi. Tantangannya seperti apa? Tantangan itu yang pertama itu memang yang saya rasakan pada hari ini adalah waktu. Waktu akhirnya bergeser. Waktu akhirnya bergeser, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya apa yang sudah terprogram, terjadwalkan itu kan akhirnya semua berubah. Memang seperti itu. Itulah tantangan. Dan ya saya merasa bahwa anak juga mendapat dampaknya dampak negatif kepada anak. Dia tidak menerima proses belajar mengajar sesuai dengan waktu yang telah diberikan. Karena dua hal positif yang sama-sama datang. Tetapi hal positif ini bahwa semua dua kepentingan ini untuk kepentingan siswa juga. Kepentingan siswa untuk masa depannya, karena tadi juga dibicarakan bahwa kemanapun mereka pergi, susah mereka akan menggunakan kartu yang sama. Lalu kami juga ini berbicara tentang Erapot dan P5 juga untuk kepentingan siswa. Baik, Suster, luar biasa. Kemudian Suster, apakah ketika ada dilema etika tadi, dilema tadi, adakah sebuah tata krama atau jadwal untuk menyelesaikan dilema tadi? Ataukah mau diselesaikan saat itu juga? Atau mungkin dipertimbangkan seperti apa? Ada jadwal atau susunan tahapan-tahapannya begitu? Tahapan ya seperti yang mungkin Pak Ali bisa saksikan sendiri tadi ini, jadwal untuk harus makan kan. Jadi sikap yang saya ambil itu berkompromi dengan Bapak Ibu Dewan Guru. Artinya saya harus berkomunikasi dulu, berdialog bersama. Bagaimana sekarang Pak Ali sudah hadir di hadapan kita untuk memberikan materi. Tetapi kali ini juga dilema ya rasanya. Iya, benar sekali. Kita mau harus makan dulu kan, harus makan siang dulu bagaimana. Ini juga. Lalu saya mengambil ya sekali lagi bahwa yang terpenting dan yang terutama makan dulu. Saya izin Pak Ali dan akhirnya kita waktu seperti itu. Baik, Suster, berarti saya bisa simpulkan bahwa memang ada dilema-dilema yang diselesaikan saat itu juga. Seperti ini tadi Suster langsung mengambil tindakan cepat sekali ya, langsung bisa selesaikan saat ini juga. Nah, luar biasa, ini pembelajaran sangat bermanfaat bagi saya, Suster. Kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Suster dalam mengambil keputusan-keputusan itu?
yang ada faktor yang mempermudah itu adalah ya teman-teman guru Teman-teman guru sendiri, ya. teman-teman guru sendiri yang bekerja sama. Hal menarik yang saya peroleh berkaitan dengan wawancara yang telah saya lakukan ya, ada beberapa hal. Pertama, bagaimana seorang pemimpin mengambil keputusan, di mana ada salah satu paradigma yang secara umum ini selalu dilaksanakan oleh kedua kepala sekolah yang saya wawancara, yaitu paradigma jangka pendek dan jangka panjang, di mana yang pertama kepala sekolah bercerita tentang kondisi guru di sekolahnya dan kondisi seorang guru yang ingin masuk di sekolahnya. Yang kedua, kepala sekolah bercerita berkaitan dengan kondisi sekolahnya yang sedang akreditasi, dan yang kedua sekolahnya ingin belajar lebih banyak berkaitan dengan implementasi kurikulum merdeka. Jadi ini dihadapkan pada paradigma-paradigma yang tentu keduanya sama-sama benar. Hal yang sangat menarik lainnya kaitannya dengan prinsip dalam pengambilan keputusan adalah bagaimana kepala sekolah ini bisa mengambil sebuah keputusan yang mana harus memperhatikan kepentingan banyak orang. Nah, banyak orang di sini dalam arti banyak kepentingan anak-anak atau murid bersama gurunya di sekolahnya ya. Dan ini menjadi sebuah pertimbangan utama kalau saya lihat ini sangat menarik sekali dari para kepala sekolah yang dilakukan. Kemudian dari segi bagaimana pengujian dari keputusan yang telah diambil sangat menarik sekali. Di sini saya dapatkan bahwa kepala sekolah bisa merefleksikan apakah keputusan yang saya ambil atau yang mereka ambil itu apakah sudah tepat atau belum. Ini sangat menarik sekali bagi saya. Ada beberapa persamaan dari kedua kepala sekolah yang saya wawancarai. Kaitannya pertama adalah pada paradigma dalam pengambilan keputusan. Paradigma ini yang dipilih adalah paradigma antara jangka pendek dan jangka panjang. Di sini saya lihat kedua kepala sekolah ini benar-benar memikirkan nanti jangka pendeknya seperti apa, jangka panjangnya ini seperti apa, sehingga ini menjadi sebuah kesamaan pola pikir kalau saya lihat ini. Kemudian memang ada beberapa perbedaan kaitannya dengan bagaimana kepala sekolah itu melakukan pengujian terhadap keputusan yang telah dilakukan. Antara lain itu bagaimana menentukan siapa saja yang berperan. Nah, pada kepala sekolah yang pertama itu ada beberapa orang yang secara spesifik disebutkan yang sangat-sangat berdampak ketika kepala sekolah ingin mengambil keputusan. Nah, kalau di yang kepala sekolah kedua itu, kepala sekolah mengandalkan hampir semua secara umum ya. Jadi benar-benar dilibatkan semua dari guru atau lebih benar-benar memperhatikan di mana kebutuhan murid itu seperti apa. Namun keduanya ini tidak ada salahnya, semuanya itu tetap baik karena endingnya adalah menuju pada murid. Dan untuk hal-hal yang menonjol memang ada dari kepala sekolah yang saya wawancara ini. Pertama, kepala sekolahnya ini lebih benar-benar bisa menggunakan intuisinya ya. Intuisinya benar-benar sangat main, sangat memperhatikan perasaan guru-gurunya, murid-muridnya, itu sangat luar biasa sekali. Kemudian untuk kepala sekolah yang kedua itu bisa lebih mengandalkan bagaimana pengambilan keputusan berdasarkan paradigma jangka pendek, jangka panjang. Dari sini kalau saya lihat dari kepala sekolah yang kedua itu benar-benar memikirkan bahwa keputusannya ini nanti dampaknya seperti apa ke depan. Jadi itu sangat teringat sekali bagi saya. Secara umum untuk rencana ke depan dari kedua kepala sekolah yang saya wawancara ini adalah bagaimana lebih benar-benar bisa mengambil sebuah keputusan dari dilema etika yang dialami itu sesuai dengan prioritas-prioritas atau benar-benar lebih fokus. Ya, fokus pada masalahnya atau fokus pada bagaimana jangka pendek atau jangka panjang, apakah ini berdampak pada orang banyak. Jadi benar-benar menuju ke arah situ. Lalu bagaimana cara untuk mengukur efektivitas dalam pengambilan keputusan? Secara umum kedua kepala sekolah itu mengambil dengan melakukan refleksi. Ya, refleksi kaitan dengan keputusan yang telah dilaksanakan itu. Apakah keputusannya ini dapat bermanfaat untuk jangka panjang, bermanfaat untuk orang banyak atau tidak? Itu sangat menarik sekali. Dalam penerapan pengambilan keputusan yang akan saya hadapi dari permasalahan ke depan nanti, tentu saya akan memperhatikan dari tingkat bobot permasalahannya. Dan juga dari segi paradigma, dari prinsip, tentu harus saya bisa pilih prioritas-prioritas mana yang harus saya bisa segera selesaikan, mana yang harus saya bisa melibatkan orang-orang tertentu untuk menghasilkan sebuah keputusan atau pengujian keputusan secara tepat. Dan ini akan saya laksanakan mulai video ini dibuat. Demikian demonstrasi kontekstual yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan.